Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Ada orang yang kemudian menginterpretasikan pernyataan Bapak Presiden bahwa kita sembrono. Tapi itu bukan untuk Nasdem kok. Semenjak berdirinya partai ini, 2013, tradisi untuk menetapkan calon presiden lebih awal oleh partai ini kita sudah mulakan ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Kalian, Nasdem dan Surya Paloh, menurut Pak Jokowi sudah salah memilih pemimpin yang salah. Seakan-akan Pak Jokowi sedang menasehati Nasdem dan memberi warning atas penunjukan capresnya Anies Baswedan. Apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi di pidato kata sambutan tersebut itu sangat-sangat luar biasa bagi saya karena dia mencontohkan sesuatu yang memang harus sampai ke tujuan. Jadi tidak bisa pembangunan nasional itu berhenti di tengah jalan. Kita tahu kan pilot dan co-pilot itu apa? Itu kan yang akan membawa pesawat terbang, mengemudikan pesawat terbang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan dia harus sampai benar ke tempat tujuan itu. Tidak bisa mogok di tengah jalan. Umum Hanura bikin kubu Anies Baswedan terdiam. Sorry ya, saya belum mendukung siapapun. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Usman Sabtaodang atau yang akrab disapa Oso ini, meradang terkait beredarnya potongan video dirinya di media sosial. Hal itu disampaikannya dalam acara puncak peringatan HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Oso menegaskan hingga detik ini ia dan partainya belum menentukan sikap dukungan politik dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Terkait dengan beredarnya video potongan pidato di media sosial yang mendukung Anies Baswedan, dia menegaskan itu adalah perbuatan oknum yang memperlintirkan untuk mencari dukungan politik. Mantan Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan, Partai Hanura belum menentukan sikap dukungan partai politik dan masih setia dengan Presiden Joko Widodo. Partainya pun, kata Oso, mempercayakan sepenuhnya kepada Jokowi soal arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan Partai Hanura sejak 2014 telah menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Bahkan ketika Jokowi maju kembali bersama Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Partai Hanura tetap menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Sebelumnya dikutip dari Antara News, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Kodrat Syah, membantah kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Usman Sabtaodang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu presiden 2024. Dia menegaskan bahwa Oso tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun deklarasi untuk mendukung Anies menjadi capres di Pilpres 2014. Kodrat mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena telah menyebar video hoax hingga viral di masyarakat. Menurut dia, Hanura masih menunggu arahan Presiden Jokowi terkait sosok presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Dia mengatakan Hanura akan mendukung pasangan Capres-Cawapres yang memiliki potensi menang di Pilpres 2024 dan memegang teguh prinsip Pancasila serta kebinekaan. Selain itu, Kodrat menjelaskan bahwa Hanura saat ini sedang fokus untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik dan mempersiapkan strategi untuk meraih kemenangan di pemilu legislatif 2024. Sebelumnya viral di media sosial terkait sebuah video yang berisikan narasi Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebenarnya dalam video tersebut Usman Sabta hanya berbicara pentingnya pemimpin yang dapat meneruskan pembangunan dan program baik dari pemimpin sebelumnya serta keberpihakan pemimpin nasional kepada daerah. Selain itu, setelah suara Usman Sabta muncul dari berbagai orang yang berbeda yang menyatakan Anies the best dibanding capres lain. Warning bagi parpol lama, dicungkil Perindo, PSI, dan Hanura dari pemilu 2024. Peluang partai non-parlemen lolos menjadi peserta pemilu 2024 relatif kecil, apalagi dengan ambang batas parlemen sebesar 4%, terkecuali partai-partai yang lolos ke parlemen di tahun 2019 gagal di pemilu 2024. Sehingga menjadi peluang buat partai non-parlemen
Itu pun bisa terjadi jika basis pemilihnya lari kepada partai-partai non-parlemen. Parpol yang sudah memiliki kursi di level DPRD di pemilu 2019 tentu lebih percaya diri seperti PSI, Hanura, dan Perindo, sehingga tidak menutup kemungkinan dari partai non-parlemen yang bakal lolos di pemilu 2024. Arifki mencatat dari berbagai lembaga rilis lembaga survei, Perindo salah satu partai biru yang lolos ke parlemen. Menurut dia ada beberapa alasan yang menyebabkan Perindo memiliki peluang di tahun 2024. Pertama, infrastruktur politiknya sudah bekerja, baik yang dikelola oleh partai sendiri atau kader-kader yang dipilih di DPRD pada pemilu 2019. Kedua, masuknya figur-figur baru di Perindo seperti Tuanku Guru Bajang dan mantan komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah. Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik ini melihat PSI dan Hanura juga memiliki peluang yang cukup baik di tahun 2024. Tetapi Hanura harus berebut suara dan jaringan kelompok di internal partai yang kini mendirikan PKN. Sedangkan PSI jelas Arifki harus berusaha mencari figur baru setelah beberapa kader terbaiknya seperti Samara, Rian Ernest, dan lainnya yang memilih mundur dari kepengurusan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. 9 diantaranya merupakan parpol lama atau parpol yang lolos parlemen di pemilu 2019. Sedangkan 8 parpol lainnya merupakan partai baru atau partai non-parlemen seperti Perindo, PBB, PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hanura, PSI, dan Partai Buruh.